Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meli Putriani dengan NIM 2000410310323 dari kelas Manajemen H, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang sudah disampaikan oleh Pak Gita sebelumnya, dan saya mengambil materi tentang mudharabah. Langsung saja, apa sih pengertian mudharabah tersebut? Mudharabah itu adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Akad mudharabah merupakan akad bisnis yang dicontohkan Rasulullah, di mana melakukan kerjasama antara pemilik modal, yaitu dinamakan sohibul mal, dengan orang yang mempunyai keahlian yang diberi nama mudharib, yaitu biasanya atau yang disebut dengan pengelola usaha. Dana untuk usaha 100% berasal dari sohibul mal. Jadi biasanya penyandang dananya itu dari bank, sedangkan mudharib menjalankan dana tersebut. Hasil usaha bersih dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan biasanya hasil dari kesepakatan tersebut mudharib itu lebih besar dibandingkan dengan sohibul mal tersebut. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana modal tersebut akan dikembalikan kepada bank. Selanjutnya, secara umum, landasan dasar al-mudharabah mencerminkan anjuran untuk berbisnis, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran berikut ini. Jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai bagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanah atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya, serta janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa batin, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip akad mudharabah. Yang pertama ada sistem mudharabah mempertemukan antara keahlian mudharib dengan modal, yaitu yang disebut sohibul mal. Jadi sistem ini akan mempertemukan dengan pengelola usaha dengan pemilik modal, penyandang dana. Yang kedua, didasari atas kepercayaan atau trust financing. Jadi setelah berjalan dengan sesuai kesepakatan, mereka juga didasari dengan kepercayaannya antara penyandang dana dengan pengelola usaha. Yang ketiga, ada sohibul mal menyediakan 100% modal usaha. Jadi, bank tersebut menyediakan 100% modal usahanya. Yang keempat, mempunyai batas waktu, sehingga antara kesepakatan tersebut harus adanya urusan waktu atau batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, porsi pembagian hasil usaha sudah disepakati sebelum memberikan modal. Jadi porsi pembagian sudah disepakati sebelum memberikan modal. Mereka akan melakukan perjanjian untuk memberikan kepercayaan nantinya. Yang keenam, sohibul mal menanggung kerugian modal, mudharib menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Maksudnya adalah penyandang dananya atau sohibul mal menanggung kerugian modal karena
sohibul mal ini sebagai penyandang dana. Sedangkan mudorib yang dipinjami modal menanggung atas waktu, tenaga, dan pikirannya. Yang ketujuh, sohibul mal dapat memberi syarat-syarat untuk mengamankan modalnya. Yang kedelapan, diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan. Selanjutnya ada ketentuan Fatma DSN nomor 7 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000. Rukun dan syarat. Yang pertama ada pembiayaan, yaitu subjek hukum sebagai penyedia dana atau sohibul mal dan pengelola dana, yaitu yang dinamakan mudorib. Yang ke B, ijab kabul, yaitu harus secara eksplisit pada tujuan kontrak. Dua, penerimaan dan penawaran pada saat kontrak. Yang ketiga, dituangkan secara tertulis dan komunikasi modern. Jadi ijab kabulnya ini harus juga dituangkan secara tertulis maupun dengan biasa dengan komunikasi modern seperti handphone ataupun laptop ataupun bisa dengan yang lainnya. Yang kedua ada modal. Modal ini harus diketahui jumlah dan jenisnya. Jadi harus mengetahui dulu modalnya berapa dan jenisnya. Yang kedua, dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang pada waktu akad. Yang ketiga, tidak dapat dalam bentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudorib baik langsung maupun bertahap sesuai kesepakatan. Yang ketiga, keuntungan. Yang pertama, dari keuntungan tersebut yaitu diperuntukkan bagi kedua pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak dan dalam bentuk presentasi atau nisbah berdasar kesepakatan. Yang ketiga, sohibul mal menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecuali ada kecualinya, yaitu atas kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran. Jadi mudharabah menanggung semua kerugian, namun kecuali kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran. Baik, selanjutnya ada kegiatan usaha, yaitu hak eksklusif mudharib, yaitu sedang hak sohibul mal adalah mengawasi. Jadi, mudharib sebagai menjalankannya, sedangkan sohibul mal yaitu dalam mengawasi mudharib tersebut. Yang kedua, sohibul mal tidak boleh menghalangi tercapainya tujuan usaha. Yang ketiga, tidak boleh menyalahi hak Islam. Yang kelima, ada pembiayaan, yaitu yang pertama boleh dibatasi pada periode tertentu. Jadi ini pembiayaannya harus dibatasi dengan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, akad tidak boleh mualak pada kejadian. Yang ketiga, tidak ada rugi atau amanah dengan pengecualian. Yang terakhir, perselisihan diselesaikan dengan bayarnas setelah musyawarah. Sekian penjelasan dari saya tentang sedikit materi tentang mudharabah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.